Assalamualaikum, kita lanjut lagi cerita umroh mandiri sekeluarga. Sekarang udah part yang ke-10 ya. Ini setelah kita nyampe di Madinah, kita menuju hotel naik taksi. Nama hotelnya itu tuh ada tulisannya Ayo nak kesini nak minggir nak. Anwar apa gitu, hotel di Madinah. Ini Biarlah hotelnya sekitar yang enteng-enteng 700 atau 800-an per malam. Lumayan lah hotelnya buat menginap semalam. Naik. Karena rencananya kita cuman istirahat aja di sini. Karena besok pagi kita harus melanjutkan perjalanan menuju Istanbul. Nah, jadi sebelum kita berangkat ke Istanbul besok, kita bermalam dulu di sini biar nggak buru-buru. Anak-anak juga udah kelelahan, udah kecapean, udah ngantuk banget. Ini kita baru aja turun dari taksi, masuk ke hotelnya. Inilah kira-kira suasana hotelnya. Hotelnya nggak jauh dari Masjid Nabawi. Kalau jalan paling beberapa menit udah nyampe. Begitu. Oke, ini kita udah masuk lobi hotel ya. Pak suami lagi sibuk ngurus administrasi, jadi sembari nunggu Pak suami kita room tour dulu. Jadi inilah penampakan lobi hotelnya. Nah, ini kita udah mau naik ke atas, udah menuju ke kamar. Kebetulan dapet kamar yang paling ujung. Dan beginilah penampakan kamarnya. Sempit sih kamarnya, nggak terlalu gede. Dan lucunya di dalam kamar mandi ada 2 WC, duduk dan jongkok. Aneh banget kan? Tapi ya sudahlah, alhamdulillah. Karena kita cuma mau menginap semalam di sini, numpang tidur aja. Jadi ya pakai hotel yang seadanya aja lah. Next kalau rencananya pulangnya baru nyari hotel yang agak gedean dikit gitu. Cuma ternyata pas pulangnya itu kita pas mau coba apply visa transit yang kedua itu bermasalah, visanya nggak keluar. Padahal pembayaran udah kita lakukan untuk apply visa transit yang kedua. Makanya kita nggak bisa masuk lagi ke Madinah. Cuma nunggu di bandara. Nanti saya record, saya masukkan vlognya ya di part yang selanjutnya. Nah, untungnya sebelum kita terbang ke Istanbul paginya itu sekitar jam 2 atau jam 3 gitu, saya bangun. Setelah sempat tidur sebentar, saya bangun terus saya ikut suami ke Masjid Nabawi. Rencananya mau numpang sholat tahajud aja di sana. Karena kalau mau sholat subuh kayaknya nggak terkejar karena penerbangan kita ke Istanbul pagi. Alhamdulillah Allah gerakkan hati kita ini buat ke Masjid Nabawi. Karena ternyata memang qadarullah pas transit yang kedua visa kita nggak keluar. Jadi inilah kenangan terakhir saat mengunjungi Masjid Nabawi. Alhamdulillah bersyukur masih bisa meskipun sebentar ya bisa mampir ke Masjid Nabawi. Beginilah kira-kira suasana perjalanan kami dari hotel menuju Masjid Nabawi. Gak terlalu jauh kok jalannya. Terus anak-anak kan kita tinggal karena masih tidur, kasihan juga mereka kelelahan. Jadi kita jalan bertiga aja ini. Si adek juga pas lagi tidur juga sih saya gendong. Karena kalau ditinggal takutnya tiba-tiba dia nangis. Kasihan.
makanya saya bawa aja. Cari tahu hotel ini. Nah, ini udah mulai sampai pelataran Masjid Nabawi. Masya Allah ya, rapi banget. Tuh pas pulang. Beda ya dari di Mekah. Ini lebih tertata kotanya, Masya Allah. Mungkin kalau di Mekah itu masih banyak pembangunan gitu ya. Kalau di sini nih udah kayak udah rapi gitu loh, Itu Masjid udah Nabawi. tertata dengan baik. Masya Allah, kagum banget. Sayangnya kita cuma bisa sebentar banget ke Masjid Nabawi. Semoga next time kita bisa berkunjung lagi ke sini. Jadi sebagai saran, misal ingin melakukan umroh mandiri menggunakan visa transit, sebaiknya cukup pilih transit yang satu kali aja. Maksudnya transit yang lamanya itu satu kali aja, misalnya perginya atau pulangnya. Rauda tuh Misalnya perginya, kami kemarin pilih visa transit, perginya itu transit 4 hari, pulangnya transit 2 hari. Ternyata ya maksudnya itu tetap di sini. visanya kan keluar cuma satu, pas perginya aja. Nah, visa yang kedua itu harus apply lagi. Nah, saat kita mau apply, ternyata mengalami masalah server gitu loh di web Saudi Airline-nya. Kita juga nggak tahu kenapa seperti itu. Bener-bener di luar prediksi sih. Cuma ya udahlah ya, yang penting udah sempat merasakan umrohnya gitu kan. Dan seandainya kita tahu ternyata kita cuma bisa 4 hari maksimal di sini, mungkin jadwal kita bakal kita padetin, nggak fokus hanya di Mekah. Karena kemarin mikirnya mau 4 hari awal fokus di Mekah, 2 hari baru fokus di Madinah. Ternyata qadarullah yang 2 harinya visa kita nggak keluar. Jadi masih bersyukur sih, masih sempat mampir untuk sholat di Masjid Nabawi. Terus saya juga nyempetin diri ke Raudhoh, cuman nggak masuk sih, cuman di terasnya aja dari jauh karena kan masih malam, belum buka kata suami. Jadi ya cuma ngeliat dari jauh aja gitu. Alhamdulillah, yang penting udah ngerasain menapakkan kaki di Masjid Nabawi. Semoga next time Tidak usah terlalu muter juga. bisa Agak kesini mepet waktunya. dengan perencanaan yang lebih matang, bisa agak lamaan di sini. Saran saya, kalau mau umrohnya singkat, bagus sih pakai visa transit aja. 4 hari cukup lah Mekah Madinah. Karena kita bisa pakai kereta cepat yang jaraknya itu cuma bisa ditempuh 2 jam. Nggak terlalu lama, nggak makan waktu. Nah, terus kalau memang pengen agak lama, itu mending kita pakai visa umroh atau visa turis. Emang sih kalau visa umroh atau visa turis agak lebih mahal ya biayanya. Kalau visa transit kan nggak terlalu mahal, nggak sampai 500.000 per orang. Jadi karena kita kemarin ya dengan budget yang super minimalis, karena bawa anak-anak juga, alhamdulillah udah sampai ke Saudi Arabia. Alhamdulillah, udah sangat bersyukur sekali karena masih diberi kesempatan untuk mampir ke Ka'bah. Nah, inilah kira-kira video yang saya ambil ketika saya mampir ke Masjid Nabawi. Anak-anak sih yang agak kecewa karena mereka nggak sempat mampir. Begitu mereka bangun itu kita langsung ke ke bandara. Jadi kita sholat subuhnya juga di hotel. Begitu selesai sholat subuh, kita langsung OTW ke bandara. Next ya, video selanjutnya nanti saya akan upload kembali vlog ketika kita
ini apa berangkat ke Besok banget ya. Istanbul. Ke Istanbulnya juga cuma sehari. Mungkin karena itu ya visanya tuh nggak bisa keluar karena kami itu belum 1 kali 24 jam keluar dari ininya dari Madinahnya, terus tiba-tiba apply visa masuk lagi. Mungkin itu sih yang jadi kendala. Harusnya kemarin milihnya itu di Istanbulnya agak lebih lama, misalnya 3 hari gitu. Cuma karena saya mikirnya saya ngapain ke Istanbul, karena kan rencananya cuma mau umroh, saya nggak mau lama-lama di Istanbul, saya bilang sama suami gitu. Cuma ternyata bikin visa kita jadi nggak keluar deh. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa, Doain ya. bersyukur aja. Mungkin inilah rezekinya ya nggak ya. Oke, jadi curhat deh saya, nggak apa-apa lah ya. Vlog ala emak-emak yang seada-adanya. Oke, ini saya udah mulai masuk ke Allahumma dalam ftahli masjidnya. abwaaba Nah, rahmatik. di dalam masjid ini ketika saya sholat, nah setelah selesai sholat ada ibu-ibu jamaah umroh Masya Allah. dari Indonesia kayaknya. Tiba-tiba manggil saya, terus nanya, Saya mau numpang sholat aja orang sebentar Indonesia di sini. ya katanya. Belum Soalnya pada dia tuh siap-siap mau berangkat kaget ke Turki. ngelihat saya ini, katanya mukanya muka Karena kami Indonesia, penerbangannya pagi. tapi kok bawa Jadi kayaknya nggak bisa. bayi, katanya sholatnya Kita kok bawa tetap sholat bayi. subuh di sini. Biasanya kan Jadi kita yang sholat bawa bayi itu tahajud, orang sini, orang asli sana gitu kan. sholat witir Kok ini aja. kok mukanya muka Indonesia tapi bawa bayi. Hehehe. Ya udah, saya bilang ya memang saya orang Indonesia, umrohnya umroh mandiri gitu, makanya bisa bawa bayi. Alhamdulillah udah sholat, numpang sholat sebentar, sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud dan sholat witir. Sekarang kita akan siap-siap pulang lagi ke hotel, siap-siap apa namanya, siap-siap buat keberangkatan selanjutnya ke Turki. Semoga perjalanan kami lancar tanpa satu halangan apapun, dan apply visa yang kedua setelah exit itu dipermudah agar bisa lebih lama lah di Masjid Nabawi. Oke. Alhamdulillah. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Allahumma sholli ala ali. Kita mau coba mampir sejenak ke Raudhah, lewat aja, ngeliat dari luar aja udah alhamdulillah. Mau lihat Raudhah dari luar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah, setelah selesai sholat pun kami itu sebenarnya masih antara deg-degan, harap-harap cemas, mikirin soal visa yang kira-kira apply-nya gimana. Kemarin itu pas kita di Masjid Nabawi ini belum ada kepikiran sih kalau visa kita tuh bakal nggak bisa keluar gitu kan. Udah diskusi sama suami pengen nyari hotel yang deket-deket sini biar tinggal nyebrang aja gitu kan. Nah jadi ke Raudhah juga cuma di terasnya aja, Kata suami saya, jadi makam ya Raudhah. nggak kepikiran kalau kita tuh nggak bakal balik lagi ke sini gitu. Pas transit yang kedua kita nyoba apply visanya itu pas kita di bandara. Awal-awal kok error, kita coba-coba terus. Jadi ya begitulah. Nanti detail ceritanya saya ceritakan di vlog selanjutnya ya. Oke.
Oke, ini kita udah siap-siap mau check out dari hotel. Kira-kira setelah selesai sholat subuh, kita mulai OTW menuju Bandara Madinah. Karena pagi ini kita akan terbang ke Istanbul. Perjalanan dari Madinah ke Istanbul itu sekitar 3 jam melalui pesawat Saudia Airlines. Oke, sekarang kita udah siap-siap mau turun ke lobi. Selanjutnya kita nungguin taksinya datang di lobi hotel ya. Kita naik Uber, naik taksi itu kenanya 30 real. Ini hotel di Nah, Madinah. ini nama Namanya hotelnya Anwar El El Zahra. Zahra Hotel. Dekat dari Masjid Nabawi. Nggak terlalu jauh dari Kalau kita Masjid jalan kaki Nabawi. paling beberapa Kalau menit. jalan kaki Nggak jauh. kira-kira sekitar 5 menit. Per malamnya 700 ribuan Lumayan kami ya dapat. hotelnya. Pesen di booking.com. Sekarang lagi nunggu taksi buat ke Bandara Madinah. Bismillah.